Pernah nggak sih lo ngerasa hidup tuh kayak ngerjain tugas yang nggak kelar-kelar? Udah kerja dari pagi buta, pulang malam, badan remuk, pikiran capek, tapi dompet masih tipis-tipis aja. Terus lu lihat di luar sana, ada orang yang kelihatannya santai, ngopi di kafe, jalan-jalan, tapi duitnya ngalir terus. Bahkan pas tidur pun kayaknya saldo dia nambah. Dan lu mulai mikir, apa gue yang salah? Kenapa gue udah jungkir balik tapi hasilnya gini-gini aja? Tenang bro, lo nggak sendirian. Banyak banget orang yang ngerasain hal yang sama. Kerja keras tiap hari, tapi nggak pernah bisa benar-benar merasa aman secara finansial. Dan ini bukan soal nasib doang. Ada pola tersembunyi yang jarang dibahas. Di video kali ini, gue bakal bongkar kenapa hal ini bisa terjadi dari sudut pandang yang jujur, tajam, dan dalam. Nggak cuma nyalahin sistem, tapi juga ngajak lo ngelihat sesuatu yang selama ini mungkin lo abaikan. Jadi, siap-siap ya. Dan jangan skip video ini, karena setelah ini, cara lo ngelihat kerja keras dan uang bisa berubah total. Lo pikir kerja keras doang cukup buat bikin lo kaya? Coba pikir lagi. Ini nih yang sering bikin banyak orang kejebak dalam lingkaran capek, tapi tetap miskin. Jadi gini, banyak orang percaya kalau kerja lebih lama, lebih rajin, lebih capek, pasti ujung-ujungnya bisa sukses dan tajir melintir. Mereka mikir, asal waktu gua habis buat kerja, hasilnya pasti sebanding. Tapi kenyataannya, nggak semanis itu bro. Banyak banget orang di luar sana yang udah kerja mati-matian. Dari pagi buta sampai malam larut, kerja fisik sampai badan remuk. Tapi penghasilan tetap segitu-gitu aja. Kok bisa? Masalahnya ada di sini. Mereka kerja keras, tapi nggak punya leverage. Apa tuh leverage? Itu semacam tuas yang bisa bikin usaha kecil lo ngangkat hasil yang gede. Bayangin lo ngangkat batu gede cuma pakai tangan, capek banget, hasilnya dikit. Tapi kalau pakai tuas, dengan tenaga yang sama, lo bisa angkat batu yang jauh lebih berat. Nah, kerja keras tanpa leverage tuh kayak ngangkat batu, pakai tangan kosong terus-terusan. Capek iya, tapi nggak kemana-mana. Misalnya nih, lo digaji per jam. Satu-satunya cara biar penghasilan nambah ya kerja lebih banyak jam. Tambah lembur, kurang tidur, hidup lo cuma buat kerja. Sekarang bandingin sama seorang programmer freelance. Dia bikin aplikasi selama seminggu aja misalnya. Sekali jadi, dia jual di Play Store. Yang beli bisa ribuan, bahkan jutaan orang. Dia kerja sekali, tapi duitnya ngalir berkali-kali. Itu baru namanya kerja pakai otak, pakai leverage. Bukan cuma kerja keras, tapi kerja cerdas. Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ada orang yang udah kerja keras bertahun-tahun, bangun pagi-pagi, lembur sampai malam, tapi hidupnya gitu-gitu aja? Padahal keringatnya udah kayak air mata, loyalnya setengah mati, tapi nggak ada perubahan berarti. Nah, ini bukan soal profesinya, ini soal cara berpikirnya. Banyak orang terjebak di rutinitas yang sama, lingkungan kerja yang itu-itu aja, selama bertahun-tahun. Mereka nggak malas, sama sekali nggak. Justru mereka rajin banget, tapi sayangnya, mereka lupa satu hal penting. Dunia berubah, dan kerja keras doang udah nggak cukup. Mereka pikir, yang penting gua kerja keras aja, nanti juga naik gaji, nanti juga rezeki datang. Padahal dunia sekarang bukan cuma butuh tenaga, tapi butuh nilai. Dan nilai kerja kita hari ini nggak diukur dari seberapa capek kita, tapi dari seberapa besar dampak yang kita hasilkan. Ada juga yang mikir, gue pasti sukses karena gue loyal sama kantor gue. Tapi coba deh pikir lagi, kalau lo loyal tapi skill lo nggak pernah naik kelas, lo bakal dihargai segitu-gitu aja. Loyalitas tanpa upgrade itu kayak jalan di treadmill. Lo capek, tapi nggak kemana-mana. Kamu kerja keras buat ngejar deadline, buat nyenengin atasan, tapi kapan terakhir kali kamu kerja keras buat bangun mimpi kamu sendiri? Kapan kamu duduk sebentar dan tanya, kerja keras ini bikin aku berkembang? Atau cuma bikin aku sibuk? Karena jangan salah, banyak banget orang yang kelihatan super sibuk, tapi nggak produktif. Mereka kerja keras tiap hari, tapi hasil, ya cuma cukup buat bayar tagihan. Gaji habis sebelum tanggal muda, hidup serasa muter-muter di lingkaran yang sama. Sementara itu, orang kaya kelihatannya santai. Mereka nggak ngoyo tiap hari. Tapi kok aset mereka bertambah? Kok bisa liburan kapan aja? Jawabannya simple. Dan mereka nggak jual ini. Nah, waktu mereka bangun sistem itu, mereka investasi, bangun bisnis, beli aset, mereka fokus di hal-hal yang bisa berkembang sendiri. Bahkan saat mereka tidur, orang biasa akan kerja keras tiap hari buat beli mobil. Orang kaya, dia beli mobil dari hasil pasif income-nya. Yang satu kerja keras,
Yang satu lagi, kerja cerdas. Pertanyaannya sekarang, kamu mau jadi yang mana? Jadi pertanyaannya bukan seberapa keras lu kerja, tapi seberapa cerdas lu bangun sistem yang bisa bekerja buat lu. Kerja keras itu penting, tapi harus ditempatkan di jalur yang benar. Kalau lu kerja keras di jalan yang buntu ya, lu bakal dapat capeknya doang. Gue ulang ya, kerja keras itu pondasi, tapi bukan jaminan. Banyak orang kerja keras seumur hidup, tapi nggak pernah lepas dari lingkaran itu. Itu aja, karena nggak mikirin sistem, nggak mikirin leverage. Jadi mulai sekarang, ubah mindset lo, jangan cuma nanya, apa lagi yang harus gue kerjain, biar duitnya nambah. Tapi tambahin pertanyaan ini juga, apa yang bisa gue kerjain lebih pintar? Apa yang bisa gue bangun hari ini? Supaya besok gue nggak harus mulai lagi dari nol. Pernah nggak sih lo ngerasa hidup tuh kayak lomba lari, tapi lo start dari garis belakang, sementara yang lain udah setengah jalan duluan. Lo udah kerja banting tulang, bangun pagi pulang malam, nahan capek, stres, kadang lembur nggak dibayar. Tapi tiap akhir bulan, dompet tetap aja tipis, boro-boro bisa nabung. Yang ada malah makin ngos-ngosan buat sekadar bertahan hidup. Kenapa bisa gitu? Kenapa sih? Kayaknya hidup tuh makin berat. Padahal lo udah usaha habis-habisan. Jawabannya sederhana tapi menyakitkan, karena sistem ekonomi kita emang gak adil. Coba lo pikirin deh, lo kerja 8 jam sehari, bahkan sering lebih. Tapi persoalan gaji cuma standar. Tapi dari situ malah langsung kepotong bayar kos, cicilan, makan, transport, bantu keluarga, bahkan kadang buat nutup utang juga. Ujung-ujungnya gak ada yang bisa disisihin. Sementara di sisi lain, ada orang yang gak perlu kerja keras, cuma modalin duit ke saham, properti, atau bisnis, dan mereka bisa duduk santai sambil uangnya muter sendiri. Makin tajir, makin gampang dapat cuan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin susah buat napas. Dan masalahnya, ini bukan soal malas atau rajin, ini soal akses. Akses yang dari awal udah nggak setara. Sistem ini secara nggak langsung ngambil untung dari kelas bawah. Contohnya, gaji buruh ditekan serendah mungkin, biar biaya produksi murah, biar harga jual terjangkau. Tapi, kelas bawah inilah yang justru ditarik pajak otomatis tiap bulan. Sedangkan yang tajir, pajak bisa diakalin. Akuntan bisa mainin laporan. Jadi siapa yang benar-benar keluar duit lebih banyak buat hidup? Ya kita, kelas menengah ke bawah. Contoh lainnya, karena nggak punya duit buat beli barang bagus, akhirnya kita beli yang murah. Tapi yang murah cepat rusak, jadi harus beli lagi dan lagi. Boros dalam jangka panjang. Mau punya rumah, nggak bisa langsung beli. Karena mahalnya kebangetan, akhirnya ngontrak terus. Tiap bulan keluar duit buat tempat tinggal yang bahkan bukan milik sendiri. Dan ini nggak cuma soal uang, ini soal efek domino yang bisa nyeret ke generasi berikutnya. Banyak orang tua akhirnya minjem ke pinjol karena kepepet, karena nggak punya pilihan lain. Ironisnya, yang miskin dikenai bunga sampai 30% sebulan. Sementara yang kaya bisa dapat pinjaman cuma 5%. Bukannya yang susah dibantu, malah dijadikan pasar empuk buat diperas. Di pendidikan juga sama, anak orang kaya bisa ikut kursus, les, sekolah di tempat terbaik, punya relasi sejak dini. Sementara anak dari keluarga sederhana, pulang sekolah masih bantu orang tua jualan, jagain adik, belum mikir PR. Dan nanti, dua-duanya disuruh lomba masuk dunia kerja. Siapa yang lebih siap? Siapa yang punya mental, relasi, dan kesempatan lebih gede? Lo tahu jawabannya. Ironisnya lagi, sukses itu sering diklaim murni hasil kerja keras. Padahal, startnya aja beda, alat tempurnya beda, dan dukungannya juga nggak seimbang. Gimana bisa bilang fair? Jadi, kalau lo merasa hidup lo berat, itu bukan karena lo kurang usaha, tapi karena sistemnya emang nggak ngasih jalan yang adil buat semua orang. Tapi bukan berarti kita pasrah. Justru kita harus belajar pelan-pelan, pahamin sistemnya, dan cari celahnya, biar kita bisa naik kelas dengan cara yang cerdas. Nah, pertanyaan yang sering muncul, kenapa sih orang miskin itu makin susah buat keluar dari lingkaran kemiskinan? Udah kerja keras, banting tulang tiap hari, tapi hidup tetap gitu-gitu aja. Yang gaji kecil makin tertekan. Nah, ini bukan soal malas atau kurang usaha. Ini tentang jebakan tak terlihat yang sering disebut lingkaran setan kemiskinan. Dan banyak orang mungkin, lo salah satunya, lagi kejebak di dalamnya tanpa sadar. Gambarannya begini nih. Yang pertama, gaji kecil. Saking kecilnya, buat makan aja tuh harus mikir 2 kali. Transportasi, sekolah anak, obat kalau sakit,
Semuanya dijalani dengan versi seadanya. Gaya hidupnya bukan irit, tapi emang udah nggak ada yang bisa dikurangin lagi. Terus, karena penghasilan nggak cukup, akhirnya mulai ngutang. Awalnya pinjam ke temen, terus gesek kartu kredit, sampai akhirnya kejebak pinjol. Yang awalnya buat nutup kebutuhan bulan ini, lama-lama jadi rutinitas. Utang ditutup, utang baru, gali lubang, tutup lubang, dan itu terus berulang. Ketiga, karena gaji habis buat bayar utang, nggak ada ruang buat nabung, apalagi investasi. Nggak ada dana darurat. Jadi begitu motor rusak, anak sakit, atau ada pengeluaran tak terduga, jalan keluarnya cuma satu. Utang lagi, lingkarannya jadi makin rapat. Lalu, karena nggak punya tabungan, semua peluang bagus jadi lewat begitu aja. Mau buka usaha kecil-kecilan, nggak punya modal, mau ikut kursus online, mahal. Akhirnya stuck. Hidup muter-muter di tempat yang sama. Yang kelima, karena hidupnya stagnan, ya skill juga nggak berkembang. Kerjaan nggak naik level, penghasilan nggak bisa ditingkatin, dan waktu buat belajar pun nggak ada. Dan ujung-ujungnya tetap di tempat, nggak kemana-mana. Dan yang paling parah, semua itu terjadi sambil lo hidup di lingkungan yang juga struggling. Orang-orang sekitar juga mikir pendek. Yang penting bisa makan hari ini. Nggak ada support system buat mikir jauh ke depan. Bahkan kadang saling tarik-tarikon ke bawah. Yang bikin miris, anak-anak tumbuh di lingkungan yang sama. Mereka menyerap pola pikir yang sama, jalan hidup yang sama. Putus sekolah, kerja serabutan, nikah muda karena kepepet. Dan akhirnya, siklus itu terulang lagi. Sampai kapan? Sampai ada satu orang yang cukup sadar dan cukup kuat buat bilang, "Cukup, gue harus mutusin rantai ini." Dan karena itulah, kenapa disebut lingkaran setan. Karena makin dipaksa keluar, maka akan makin berat rasanya. Dan parahnya sistem juga nggak banyak bantu, pendidikan mahal, biaya hidup naik, dan gaji segitu-gitu aja. Orang miskin disuruh hemat terus. Padahal, realitanya malah mereka sering bayar lebih mahal atas segalanya. Untuk keluar dari lingkaran ini nggak gampang, tapi bukan nggak mungkin. Pertama, lo harus sadar kalau lo lagi berada di situasi ini. Kedua, mulai sekarang, dari perubahan kecil yang bisa lo kontrol, entah itu belajar skill baru gratisan dulu dari YouTube, pelan-pelan naikin value diri lu, atau mulai bikin sumber penghasilan sampingan sekecil apapun. Dan ini butuh waktu nggak instan, tapi satu langkah yang lu mulai dari hari ini bisa jadi titik balik hidup lu yang akan lu syukuri nantinya. Jangan ditunda-tunda terus, karena lo bakal nyesel dan akan abadi menjadi bagian sedih yang nggak pernah berubah. Jadi, bro, gini nih, kerja keras tuh penting ya, tapi lo harus beriringan dengan kerja cerdas, bangun aset, cari leverage, dan belajar terus. Harus tambah skill dan upgrade diri. Hidup bukan lomba tentang siapa yang paling capek, tapi siapa yang paling strategis dan tahan banting. Kalau lu ngerasa video ini bikin lu mikir dan kasih manfaat ke lu, jangan simpan sendiri, share ke teman lu yang belum sadar akan hal ini. Dan jangan lupa nih, like dan tinggalin komentar tentang apa yang lu rasain. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini, biar banyak orang yang bisa jalanin versi terbaik dirinya mulai sekarang. Sampai ketemu di video berikutnya.